Assalamualaikum. Fitoremediasi merupakan upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan, baik secara ex situ menggunakan kolam buatan atau reaktor, maupun in situ atau secara langsung di lapangan pada tanah atau daerah yang terkontaminasi limbah. Fitoremediasi didefinisikan juga sebagai penyerap polutan yang dimediasi oleh tumbuhan termasuk pohon, rumput-rumputan, dan tumbuhan air sehingga menjadi kurang atau tidak berbahaya, bahkan menjadi bahan yang berguna secara ekonomi. Pada fitoremediasi, tanaman tertentu dapat bekerja sama dengan mikroorganisme dalam media seperti tanah, koral, dan air yang dapat mengubah pencemar atau polutan menjadi tidak berbahaya. Biaya yang dikeluarkan juga relatif murah dibandingkan dengan remediasi lain, serta dampak positif yang ditimbulkan pun permanen. Nah, ide ini berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa masih banyak masyarakat yang membuang air limbah domestik dari kegiatan mandi, cuci dan kakus begitu saja ke dalam saluran drainase yang seharusnya untuk air hujan. Bahkan limbah domestik padat sering juga dibuang ke badan air. Akibatnya banyak jenis penyakit yang muncul secara epidemik maupun endemik melalui perantara air. Nah, penyakit ini disebut juga waterborne disease. Limbah domestik yang paling dominan adalah jenis organik yang berupa kotoran manusia dan hewan. Jenis limbah domestik yang lain adalah limbah domestik anorganik yang diakibatkan oleh plastik serta penggunaan deterjen, shampoo, cairan pemutih, pewangi, dan bahan kimia lainnya yang diketahui banyak mengandung Fe atau besi. Limbah domestik ini relatif lebih sulit untuk dihancurkan. Jika kuantitas dan intensitas limbah domestik ini masih dalam batas normal, alam masih mampu untuk melakukan proses kimia, fisika, dan biologi secara alami. Namun, peningkatan populasi manusia telah menyebabkan peningkatan kuantitas dan intensitas pembuangan limbah domestik sehingga membuat proses penguraian limbah secara alami menjadi tak seimbang. Bila hal ini terus-menerus terjadi, maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kadar BOD, COD, N, K, dan Fe di sungai-sungai, serta peningkatan jumlah bakteri E. coli pada sumur dan sumber air penduduk lainnya, dan pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan gulma air. Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan dan tumbuhan air menjadi berkurang. Ketika tanaman tersebut mati, dekomposisi mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun. Setiap rumah mengeluarkan limbah rumah tangga yang mengandung logam, sehingga dapat menyebabkan pencemaran terhadap air. Limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Limbah rumah tangga akan dialirkan ke kolam penampung yang terdapat batuan atau kerikil. Setelah itu akan dialirkan ke kolam yang terdapat tanaman Papyrus payung yang sudah diberi aerasi. Lalu akan dialirkan kembali ke kolam yang terdapat ikan yang merupakan bioindikator, dan air tersebut dapat dialirkan kembali ke sungai. Filter air dilakukan pada bak penampung yang berukuran panjang 240 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 150 cm. Kolam penampung diberi sekat atau dibagi menjadi dua bagian, masing-masing berukuran panjang 120 cm, lebar 100 cm, dan tingginya 150 cm. Di atas bak penampung 1 terdapat bak penyaring dengan panjang 60 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 50 cm. Fungsinya
untuk memisahkan air dengan benda atau zat padat yang terbawa di pipa pembuangan. Bak penampung 1 berisi ijuk dan beberapa batu-batu kerikil untuk membantu proses pengendapan jika ada lumpur. Untuk mengalirkan air dari bak penampung 1 ke bak penampung 2 digunakan pompa celup. Selanjutnya, pada bak penampungan 2 berisi Japanese mat dan batu zeolit. Urutannya yaitu batu zeolit di paling bawah dan Japanese mat disimpan paling atas. Japanese mat berguna sebagai rumah bakteri pengurai, sedangkan batu zeolit berfungsi untuk menyerap kation logam berat seperti besi dan timbal. Lalu juga dapat menstabilkan kadar amonia, menstabilkan nilai pH air, menjernihkan air, dan dapat mengikat bakteri E. coli dalam air. Batuan zeolit perlu diganti secara rutin setiap 3 bulan. Pada bak penampung 2 juga diberikan starter bakteri. Starter bakteri yang digunakan berbentuk cairan yang berisi bibit bakteri baik yang membuat proses pelarutan amonia jadi lebih cepat. Bakteri ini mengolah amonia menjadi nitrit lebih cepat sehingga air tidak berbau. Selain diberi starter bakteri, untuk mengurangi bau pada bak penampung 2 diberi powerhead atau pompa yang berfungsi untuk sirkulasi air sehingga bakteri penyebab bau tidak berkembang biak. Kolam penampungan ini diberi tutup sehingga bau dari air limbah tidak tercium oleh masyarakat sekitar. Tanaman papirus payung atau yang biasa dikenal dengan bintang air atau rumput payung ini memiliki klasifikasi sebagai berikut. Divisi Tracheophyta, kelas Angiospermae, subkelas Monocotyledoneae, famili Cyperaceae, genus Cyperus, dan nama spesiesnya adalah Cyperus alternifolius. Secara morfologi, tanaman ini mempunyai tangkai berbentuk segitiga dengan panjang batang dewasa sekitar 0,5 sampai 1,5 meter. Panjang daunnya antara 12 sampai 15 cm. Tanaman ini dapat tumbuh cepat di lingkungan basah atau berair dengan variasi ketinggian tanaman antara 0,5 sampai 1,5 meter. Tanaman ini berkembang biak setiap bulan secara vegetatif melalui sistem perakaran maupun secara generatif melalui biji yang terletak di ujung batang pada pangkal daun. Tanaman ini diketahui mempunyai daya tahan yang cukup kuat dan tidak mudah mati, serta mempunyai akar serabut yang sangat lebat, sehingga penyerapan terhadap bahan pencemar terhadap unsur hara yang dibutuhkan relatif besar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Firda Catur Yuniasari pada awal tahun 2015, menyebutkan bahwa limbah cair yang dihasilkan dari perusahaan pengolahan kulit PT Usaha Loka yang mengandung logam besi dan mangan yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Dan ternyata tanaman papirus payung yang diuji cobakan ini ternyata efektif dapat menghilangkan kandungan logam besi dalam air limbah tersebut, walaupun tidak dapat menghilangkan kandungan logam mangan dalam jumlah yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa jumlah tanaman papirus payung yang digunakan untuk mereduksi logam besi yang paling efektif adalah penggunaan 5 rumpun tanaman papirus payung dalam waktu 10 hari. Aerasi merupakan suatu bentuk proses penambahan udara atau oksigen di dalam air dengan cara membawa air dan udara tersebut ke dalam kontak yang dekat, dengan menyemprotkan air ke udara, atau dengan memberikan gelembung halus udara serta membiarkannya untuk bisa naik melalui air. Dalam prosesnya akan terjadi pembuangan zat yang kurang baik dan menambahkan zat yang baik. Sementara itu, dalam melakukan proses aerasi ini perlu menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan aerator. Prinsip kerja aerator ini dengan cara menambahkan oksigen terlarut di dalam air tersebut. Selanjutnya, yang menjadi tugas utama dari alat ini ialah memperbesar permukaan kontak yang terjadi antara air dan udara.
Di dalam proses aerasi ini yang perlu dilakukan ialah saat air baku diolah dari inlet sumur dalam yang berada di sekitar kantor PDAM dengan menggunakan pompa submersibel yang mampu mengalir ke inlet aerator dengan melalui pipa. Selanjutnya, air tersebut disemprot melalui pipa utama dengan pipa belakang. Pada saat itu, air jatuh melalui terai atau dinamakan dengan nanpan yang berlubang guna bertujuan dalam menambah oksigen dalam air baku dan mengendapkan besi yang ada di dalam air. Setelah itu, air yang melewati terai atau nanpan, selanjutnya air akan turun melalui pipa outlet aerator dan masuk ke dalam bak filter dan selanjutnya bisa didistribusikan dengan baik. Dan sementara itu, terdapat dua macam cara melakukan aerasi yang lainnya, yaitu memasukkan udara ke dalam air limbah, di mana dengan cara ini menggunakan suatu benda yang dinamakan porous atau nozzle, yang berguna untuk memasukkan udara atau oksigen murni ke dalam air limbah. Kemudian cara yang kedua yaitu memaksa air ke atas untuk bisa berkontak dengan oksigen. Dalam cara ini air limbah akan dikontakkan dengan oksigen melalui pemutaran baling-baling yang selanjutnya diletakkan pada permukaan air limbah. Fungsi dari aerasi dalam pengolahan air sendiri yaitu melarutkan oksigen ke dalam air secara langsung, melakukan sirkulasi oksigen di bagian atas dengan dasar air, memindahkan air dengan cepat ke bagian yang belum teraerasi, dan meminimalisir berbagai zat pencemar yang terkandung di dalam air. Beberapa faktor berikut ini yang mampu mempengaruhi perpindahan oksigen seperti suhu, kejenuhan oksigen, karakteristik air, dan derajat turbulensi. Sementara tujuan aerasi tersendiri adalah untuk menambah jumlah oksigen, menurunkan jumlah karbon dioksida, serta menghilangkan hidrogen sulfida, metan, dan berbagai macam senyawa organik yang lain yang mempunyai sifat volatil atau menguap di mana memiliki kaitan dengan bau dan rasa. Baik, pada analisis kami, rancangan kami menggunakan bioindikator berupa ikan sepat siam dan ikan betok untuk mendeteksi kandungan Fe pada perairan yang tercemar. Nah, ini tentunya setelah melalui proses penyaringan. Nah, mekanismenya adalah seperti ini. Mekanisme penggunaannya, ini ikan sepat siam ya. Ini ikan sepat siam. Lalu di sini juga ada ikan betok. Nah, alasan penggunaannya adalah kedua organisme ini merupakan ikan yang merupakan salah satu organisme pertama ketika terdampak pencemaran air gitu. Kedua ikan ini merupakan ikan yang tahan dalam perairan yang tercemar. Nah, jadi ketika ikan yang tahan ini telah mengandung kandungan logam yang melebihi batas standar baku yang ditetapkan oleh BPOM RI, maka bisa dipastikan bahwasannya perairan yang ada di tempat tersebut sangatlah tercemar gitu. Kemudian berikutnya adalah untuk kandungan Fe sendiri itu standarnya adalah 0,5 mg per kilogram. Nah, gitu. Itu yang membahayakannya, sehingga ketika lebih dari itu sangatlah berbahaya. Nah, lalu dilihat lagi ketika mekanismenya air sebelumnya telah disaring terlebih dahulu dalam kolam gitu, disaring terlebih dahulu. Ketika memasuki kolam berikutnya yang di dalamnya ada ikan gitu, dan ketika ikan ini masih hidup, maka menunjukkan bahwasanya perairan tersebut masih normal gitu, bahwasanya penyaringan tersebut berhasil gitu. Namun ketika ikan tersebut mengalami kematian atau kandungan daging yang di dalamnya itu melebihi batas standar baku yang telah ditetapkan oleh BPOM, maka bisa dipastikan bahwasanya penyaringan itu tidak berhasil dan perlu adanya peningkatan gitu. Lalu kami mendasari penggunaan kedua ikan ini adalah karena studi kasus di area pembuangan limbah pabrik karet. Yang di sana masing-masing ikan ini telah pada dagingnya itu dianalisis bahwasanya mengandung kandungan Fe masing-masingnya 2,7 mg per kilogram dan 2,63 mg per kilogram. Yang artinya bahwasanya perairan tersebut sangatlah tercemar oleh kandungan Fe dan perlu dijauhi dan ikannya tidak bisa dimakan gitu.
perlu diadakannya perbaikan, perlu dijauhi, dan ikannya tidak bisa dimakan. Sekian. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa fitoremediasi dengan menggunakan tanaman papirus ini dapat menekan kandungan Fe dalam air selokan perumahan yang tercemar oleh limbah rumah tangga. Terima kasih.